Oh, saya ingin mengikuti madhabnya Pak Habibie dalam membuat pesawat. Boleh. Kalimat itu boleh. Karena Pak Habibie kan punya cara pandang, punya pilihan, kepakaran di bidang A. Anda pengen ikuti, boleh. Ya, madhab dalam pembuatan pesawat. Ya, khususnya misalnya di tentang sayap pesawat dan sebagainya. Boleh aja, sesuai dengan bidangnya. Kalau ingin jadi orator, ingin jadi diplomat ulung, ingin jadi pemimpin yang hebat dalam konteks kebangsaan, ya, kenegaraan, maka silahkan madhab Bung Karno. Saya dan bab ini madhabnya Bung Karno dalam bidang pembangunan ekonomi bangsa, madhabnya Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Saksikan itu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Indonesia sendiri adalah mayoritas penganut mazhab Imam Syafi'i yang berasal dari Palestina. Selain itu, ada mazhab besar lainnya yakni Maliki, Hambali, dan Hanafi. Mazhab sendiri artinya adalah jalan berpikir atau metodologi dalam menetapkan hukum suatu peristiwa. Atau sederhananya, mazhab itu aliran yang menjadi pedoman umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kisah Soekarno walkout di rapat Muhammadiyah karena tabir, niat utama menjaga Islam berkemajuan ala Muhammadiyah. Persinggungan Soekarno dengan Muhammadiyah pertama kali terjadi saat dirinya indekos di rumah tokoh Sarekat Islam, Haji Umar Said H. Astokraminoto, di Jalan Peneleh 7 29 31 Surabaya, Jawa Timur. Saat itu, Kiai Ahmad Dahlan bertabligh ke Surabaya. Dari pertemuan itu, Soekarno mendapatkan kesan kuat hingga ngintil mengekor kepada Kiai Ahmad Dahlan. Catatan menarik terjadi kala Soekarno mendebat penggunaan tabir di suatu rapat Muhammadiyah Bengkulu pada bulan Januari tahun 1939. Sikap protes Soekarno ditunjukkan dengan cara walkout meninggalkan rapat tersebut. Protes Soekarno, penggunaan tabir lambang perbudakan, tidak sesuai ajaran Kiai Ahmad Dahlan. Dalam protesnya, Soekarno menganggap penggunaan tabir melambangkan cara pandang Islam yang mundur. Tabir sendiri adalah pembatas perempuan dan laki-laki yang membuat jamaah perempuan tidak dapat melihat penceramah atau jamaah lain dari lawan jenis. Protes Soekarno terhadap masalah tabir nyatanya karena Soekarno menaruh harapan besar untuk agar Muhammadiyah berhasil mengangkat umat dari pandangan kolot yang membelenggu untuk maju. Tampaknya seperti soal kecil, soal kain yang remeh. Tapi pada hakikatnya, soal maha besar dan maha penting, soal yang mengenai segenap mazhab positif posisi sosial kaum perempuan. Saya ulangi, tabir ialah simbol dari perbudakan kaum perempuan. Meniadakan perbudakan itu adalah pula satu historis tugas sejarah. Dalam pandangannya, Soekarno menganggap perintah Allah menundukkan pandangan Kadul Bashar sudah cukup sebagai pedoman dalam relasi muamalah laki-laki dan perempuan, sehingga tidak perlu tambahan seperti tabir yang justru membuat perempuan terkungkung. Mereka mengira bahwa saya bermaksud mengatakan bahwa orang lelaki Islam dengan sengaja mau memperbudakan kaum perempuan, lalu menindas kaum perempuan. Saudara tahu bukan begitu maksudnya? Tabir adalah simbol perbudakan perempuan. Host Kakruaminoto adalah seorang nasionalis Indonesia. Ia menjadi salah satu pemimpin Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Saman Hudi yang menjadi Sarekat Islam yang mereka dirikan bersama. Cakroaminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia, berangkat dari pemikirannya pula yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu.
Ia adalah orang yang pertama kali menolak untuk tunduk pada Belanda. Setelah ia meninggal pada tahun 17 Desember tahun 1934, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya. Murid-muridnya yaitu kaum sosialis komunis yang dianut oleh Semaun, Musso, Alimin Soekarno yang nasionalis, dan Sekar Maji Marijan Kartosumirjo yang Islam merangkap sebagai sekretaris pribadi. Imam Bukhari merupakan sosok penting bagi umat Islam di dunia. Beliau adalah salah satu perawi hadis paling termasyhur selain Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, maupun An-Nasa'i. Ia berperan besar dalam mengisahkan jejak kehidupan Nabi Muhammad SAW. Namun, siapa sangka jika penemuan makam Imam Bukhari tak terlepas dari jasa Soekarno. Penguasa tertinggi Uni Soviet kala itu, yaitu Nikita Sergeyevich Khrushchev, mengundang Soekarno ke Moskow pada tahun 1961. Putra Sang Fajar mau datang, asalkan Khrushchev dapat menemukan makam Imam Bukhari. Tanpa pikir panjang, Khrushchev menyuruh pasukan elitnya untuk menemukan makam yang dimaksud Bung Karno. Pencarian itu pun menemukan jalan buntu, sehingga membuat Khrushchev kalang kabut. Sementara, Bung Karno tetap teguh dalam pendiriannya, di mana jika makam yang dia maksud gagal ditemukan, maka dirinya dengan tegas tidak mau menginjakan kakinya di Moskow. Soviet kala itu memang sedang membutuhkan dukungan Indonesia melawan Amerika Serikat. Akhirnya dengan segala daya dan upaya, Khrushchev memerintahkan pasukannya mengumpulkan informasi dari para sesepuh beragama Islam di sekitar Samarkand. Khrushchev pun girang bukan kepalang saat makam Imam Bukhari berhasil ditemukan dalam keadaan sangat tidak terawat. Pentolan negeri Beruang Merah itu kemudian memerintahkan pasukannya untuk membersihkan dan memugar makam Imam Bukhari sehingga nampak indah. Setelah semua persiapan itu beres, Khrushchev lalu menghubungi Bung Karno kembali. Bung Karno pun akhirnya memenuhi janjinya mengunjungi Moskow dan menyempatkan diri berkunjung ke Samarkand pada tanggal 12 Juni tahun 1961. Saat rombongan delegasi MPR Republik Indonesia menginjakan kaki pertama kali di Bandara Udara Internasional Tashkent, ibu kota Uzbekistan, nama Soekarno lah yang pertama kali disebut ketika delegasi memperkenalkan diri dari Indonesia. Nama Soekarno sangat melekat bagi masyarakat Uzbekistan karena dipandang memiliki jasa besar dalam menemukan makam Imam Bukhari. Pemuda Uzbekistan mengetahui nama dan jasa Soekarno dari orang tua dan membaca buku-buku yang diterbitkan di Uzbekistan. Menurut Israel, muazim Masjid Imam Bukhari menjelang kedatangan Bung Karno pada tahun 1956, kondisi makam tidak terawat dengan baik dan berada di semak belukar. Hingga akhirnya, pemerintah Uni Soviet membersihkan dan memugar makam tersebut untuk menyambut kedatangan Presiden Soekarno. Penghormatan Soekarno terhadap Imam Bukhari dilakukannya dengan cara melepas sepatu dan berjalan merangkak dari pintu depan menuju makam ketika turun dari mobil yang mengantarnya. Beraninya Soekarno meminta izin sholat zuhur kepada Nikita Khrushchev pada saat sidang komite sedang berlangsung. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno datang menghadiri sidang komite Partai Komunis di Moskow, Uni Soviet yang dihadiri sejumlah kepala negara dan ribuan delegasi Partai Komunis. Ketika sidang tengah berlangsung, tiba-tiba Soekarno berdiri dan meminta izin kepada Sekjen Partai Komunis Nikita Khrushchev untuk menunaikan sholat zuhur karena waktu zuhur telah tiba. Kejadian ini sontak membuat banyak orang kagum karena pada saat itu Uni Soviet melarang kegiatan beragama. Salah satunya kader Partai Komunis yang bernama Musa Gasimovic kagum atas tindakan Soekarno, bahkan ia menamai anaknya Soekarno hingga bertahan sampai generasi keempat. Kisah Presiden Soekarno dan kembalinya kumandang azan di Masjid Biru Rusia. Pada masa pemerintahan Uni Soviet kala itu, Masjid Biru dialihfungsikan menjadi gudang peralatan medis. Padahal saat pertama kali dibuka, masjid ini merupakan yang terbesar di Eropa di luar Turki. Atas desakan Presiden Soekarno lah kemudian masjid ini kembali difungsikan. Pada tahun 1956 saat menyambangi Rusia, Presiden Soekarno berniat melihat dan sholat di Masjid Biru. Namun pasukan Soviet kala itu tidak mengizinkan dan memintanya untuk sholat di hotel saja. Sebelum pulang ke tanah air, dia kemudian mendesak pemimpin Uni Soviet kala itu, Nikita Khrushchev, untuk mengembalikan fungsi masjid. Khrushchev pun memenuhi permintaan Presiden Soekarno. Lama kemudian, menara-menara Masjid Biru kembali menggemakan suara azan. Kemudian masjid tersebut dikenal dengan sebutan Masjid Biru Soekarno.